Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah di dalam channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pembukuan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kunci majunya sebuah perusahaan itu terletak pada pembukuan. Perusahaan-perusahaan yang terkemuka pada dewasa ini dibuktikan dengan adanya pembukuan-pembukuan yang sangat tertib, rapi, dan sangat teliti. Jadi kunci sukses di dalam menjalankan sebuah perusahaan ini terletak di dalam pembukuan tersebut. Karena di dalam pembukuan tersebut tercatat semua catatan-catatan mengenai jalannya sebuah perusahaan. Berdasarkan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disebutkan bahwasanya setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan-catatan, yang mana dari catatan-catatan tersebut akan terlihat hak dan kewajiban dari perusahaan tersebut. Dan di dalam pasal 6 ini juga disebutkan bahwasanya pembukuan-pembukuan tadi itu harus disimpan selama 30 tahun apabila dia berkenaan dengan catatan-catatan dan keuangan, dan harus disimpan selama 10 tahun apabila dia ini berkenaan dengan telegram-telegram atau surat kawat yang masuk atau yang diterima oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini, yang sudah dibuat oleh Belanda ratusan tahun yang lalu, sudah mengisyaratkan bahwasanya untuk majunya sebuah perusahaan itu diwajibkan adanya catatan-catatan dan pembukuan-pembukuan. Karena dari adanya catatan-catatan dan pembukuan-pembukuan tadi, perusahaan bisa mengetahui apa saja haknya dan apa saja kewajiban-kewajiban dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah negara Belanda pada waktu itu mengisyaratkan kepada orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyimpan dan membuat catatan-catatan dan pembukuan-pembukuan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Di dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak disebutkan bentuk dari pembukuan itu seperti apa, tetapi pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini mengisyaratkan bahwasanya membuat pembukuan itu berdasarkan kebutuhan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Ini merupakan amanat dari pasal 6. Untuk majunya sebuah perusahaan, untuk majunya sebuah usaha, maka usaha tersebut harus dibuat dengan catatan-catatan dan dengan pembukuan-pembukuan. Selanjutnya di dalam pasal 6 itu juga disebutkan bahwasanya catatan dan pembukuan tadi itu harus disimpan selama 30 tahun apabila dia berkenaan dengan catatan dan keuangan. Tetapi apabila dia berbicara tentang surat-surat telegram, maka penyimpanannya ini hanya selama 10 tahun. Setelah itu barulah boleh dimusnahkan catatan-catatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mengapa harus 30 tahun? Karena ini kaitannya ke dalam pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena di dalam pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, batas daluarsa untuk melakukan suatu tuntutan ini adalah selama 30 tahun. Jadi sebagaimana sudah diketahui sebelumnya bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini merupakan leg spesialisnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dia merupakan satu kesatuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu mengapa disimpan selama 30 tahun? Untuk menjaga kesatuan mengenai daluarsa sebuah tuntutan hukum. Kemudian apabila dia berkenaan dengan catatan atau telegram-telegram, maka dia itu hanya disimpan selama 10 tahun. Jadi inilah waktu penyimpanan dokumen-dokumen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kemudian di dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 sampai dengan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini berbicara tentang fungsi pembukuan dan catatan tadi sebagai alat bukti.
Di dalam menjalankan sebuah perusahaan, pasti terjadi yang namanya konflik atau sengketa hukum. Maka untuk bisa menyelesaikan sengketa hukum di dalam perusahaan, maka diperlukanlah alat-alat bukti. Di dalam pasal 7 sampai dengan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini sudah mengisyaratkan bahwasanya catatan-catatan dan buku-buku yang ada di dalam sebuah perusahaan ini dijadikan alat bukti di persidangan apabila terjadi sengketa mengenai perusahaan tersebut di kemudian hari. Sebab dengan alat bukti tersebut akan membuat terang dan akan membuat jelas mengenai hak dan kewajiban yang ada di dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, pembukuan dan catatan-catatan itu wajib harus diadakan di dalam sebuah perusahaan. Kemudian ini sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh Pollak yang mengartikan tentang perusahaan. Baru adanya sebuah perusahaan jikalau perusahaan itu memiliki catatan-catatan mengenai rugi laba dari sebuah perusahaan tersebut. Maka jauh-jauh hari pemerintah Belanda sudah mengisyaratkan kalau ingin perusahaannya maju, maka perusahaan tersebut harus memiliki pembukuan-pembukuan dan catatan-catatan. Jadi apabila kita lihat pada saat ini, perusahaan yang maju pasti memiliki catatan yang sangat bagus. Perusahaan yang terkemuka pasti memiliki administrasi yang sangat bagus. Baik itu mengenai keuangannya, catatan pegawainya, kehadiran pegawainya, bahkan segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan tersebut itu harus dicatatkan. Terutama mengenai hal-hal yang kecil dan menyangkut hak dan kewajiban yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi pasal 6 sampai dengan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini merupakan awal dari hukum yang berbicara tentang pembukuan yang ada di dalam sebuah perusahaan yang ada di negara Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1997 negara kita mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Maka dengan hadirnya undang-undang ini, maka pasal 6 sampai dengan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbicara tentang pembukuan dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan undang-undang ini. Tetapi cikal bakal dari pembukuan yang ada di negara kita ini berasal dari pasal 6 sampai dengan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi kita tidak bisa melupakan sejarah bahwasanya inilah yang menjadi cikal bakal dari norma hukum mengenai pembukuan dan catatan-catatan yang ada di dalam sebuah perusahaan di negara Republik Indonesia. Salah satu alasan lahirnya undang-undang ini, yang pertama itu adalah karena penyimpanan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selama 30 tahun untuk catatan dan keuangan, dan selama 10 tahun yang mengenai telegram-telegram tadi, itu dianggap sangat tidak ekonomis, memerlukan biaya yang besar, dan membutuhkan waktu yang lama. Maka karena itu terjadi, dilakukanlah pembaruan terhadap masa penyimpanan yang ada di dalam dokumen perusahaan tersebut, yang mana nanti akan saya jelaskan dokumennya apa-apa saja dan berapa lama harus disimpan di dalam sebuah perusahaan. Ini dijelaskan secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Jadi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997, dokumen perusahaan itu terdiri dari dokumen dan catatan-catatan lainnya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ini hanya terdiri dari 31 pasal. Di dalam undang-undang ini tidak ada ancaman pidana, tetapi hanya mengatur mengenai jenis-jenis dari dokumen perusahaan, kemudian waktu penyimpanan dari dokumen perusahaan, kemudian bagaimana merubah dokumen perusahaan ke dalam bentuk mikrofilm,
kemudian bagaimana caranya pemindahan serta pemusnahan dari dokumen sebuah perusahaan. Jadi bagi yang menjalankan sebuah perusahaan, baik itu dalam bentuk PT, CV, firma, atau perusahaan perseorangan atau persekutuan perdata, maka wajib untuk mengetahui undang-undang ini. Sebab undang-undang ini sangat lekat kaitannya dalam menjalankan sebuah perusahaan. Otomatis orang yang menjalankan sebuah perusahaan harus tahu tentang ilmu bagaimana cara menjalankan perusahaan dan harus tahu juga mengenai aturan-aturan yang ada di dalam menjalankan perusahaan di negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 ini disebutkan dokumen perusahaan itu terdiri menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan dokumen keuangan dan yang kedua adalah disebut dengan dokumen lainnya. Pengertian dari dokumen perusahaan dan dokumen lainnya ini dijelaskan kembali oleh pasal 3. Di dalam pasal 3 ini disebutkan dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Maka inilah yang dimaksud dengan dokumen keuangan. Kemudian dokumen keuangan ini terdiri dari catatan, yang mana catatan ini di dalam pasal 5 ini disebutkan catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, kemudian jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Maka inilah pengertian dari catatan yang berisikan tentang dokumen keuangan di dalam sebuah perusahaan. Kemudian di dalam pasal 6, bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal. Di dalam membuat catatan dokumen perusahaan tersebut, maka perusahaan di dalam membuat dokumen perusahaan itu menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi laporan keuangan berdasarkan pasal 8 ini wajib dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apabila ingin membuat dokumen sebuah perusahaan dengan menggunakan bahasa asing, maka harus ada izin dari Menteri Keuangan. Jadi karena kita berada di negara Republik Indonesia, maka dokumen perusahaannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan apabila ingin juga disusun tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka harus ada izin dari Menteri Keuangan. Kemudian di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 disebutkan catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Jadi wajib ditandatangani, barulah dia sah disebut dengan dokumen perusahaan. Karena pimpinan perusahaan yang akan bertanggung jawab terhadap isi dari neraca, perhitungan rugi laba, dan catatan-catatan tersebut. Sekarang kita masuk kepada masa penyimpanan dokumen perusahaan berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Sebagaimana pembahasan di awal, karena penyimpanan selama 30 tahun dan 10 tahun itu memakan biaya yang sangat tinggi, kemudian tidak efektif dan efisien di dalam dunia usaha, maka berdasarkan pasal 11, penyimpanan dokumen perusahaan yang menyangkut catatan neraca tahunan, perhitungan rugi laba, kemudian menyangkut data pendukung administrasi keuangan, kemudian
berbicara tentang keuangan, maka wajib disimpan itu selama 10 tahun. Sedangkan untuk data-data yang lainnya seperti pendukung administrasi keuangan, maka wajib disimpan itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Sedangkan untuk dokumen lainnya sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 4 undang-undang ini, maka disimpan ini berdasarkan nilai guna dari dokumen tersebut. Jadi inilah yang membedakan antara masa penyimpanan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Di dalam undang-undang ini penyimpanan yang berkenaan dengan catatan neraca tahunan, kemudian berbicara tentang bukti pembukuan, ini hanya disimpan selama 10 tahun. Sedangkan dokumen-dokumen lainnya, maka disimpan ini berdasarkan nilai guna dari dokumen tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Jadi di dalam undang-undang ini dia lebih singkat, lebih efisien dibandingkan dengan apa yang diatur di dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu pengaturan yang 30 tahun tadi yang diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sudah digantikan oleh pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 ini juga berbicara tentang pengalihan bentuk dokumen perusahaan dan legalisasi. Jadi dokumen perusahaan berdasarkan pasal 12 dalam undang-undang ini bisa dipindahkan dalam bentuk mikrofilm atau dalam bentuk lainnya. Yang mana pengalihan dokumen perusahaan ke dalam bentuk film atau media lainnya ini maka dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi waktunya ini diserahkan kepada perusahaan tersebut untuk mengalihkan dokumen tersebut. Dalam mengalihkan dokumen perusahaan tersebut, maka pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau bentuk lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu. Pimpinan perusahaan wajib menyimpan naskah asli tersebut. Kemudian, setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana yang disebutkan tadi itu wajib dilegalisasi. Pengertian dari legalisasi ini diatur di dalam pasal 14. Legalisasi sebagaimana yang dimaksud ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan dengan dibuatkan berita acara, yang mana di dalam berita acara tersebut sekurang-kurangnya memuat pertama keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, data tahun dilakukannya legalisasi. Kedua, keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya. Dan yang ketiga, harus ada tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan. Dokumen perusahaan yang telah dibuat di dalam mikrofilm atau media lainnya, hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu, dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dibuat dalam mikrofilm atau media lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan dokumen ini akan diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi, dokumen perusahaan yang dialihkan dalam bentuk mikrofilm atau media lainnya ini dianggap sebagai alat bukti yang sah. Jadi, hasil cetak ataupun dalam bentuk mikrofilm di dalam hukum acara ini diakui sebagai alat bukti yang sah, terdapat di dalam pasal 15 undang-undang ini. Selanjutnya, apabila
sebuah dokumen perusahaan yang telah mencapai masa penyimpanannya, maka dokumen tersebut dapat dimusnahkan, tetapi tidak boleh sembarang dimusnahkan. Maka tata cara pemusnahan dari dokumen perusahaan tersebut diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan itu dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Pemusnahan data pendukung administrasi keuangan tadi dan dokumen lainnya ini dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi atau jadwal dari masa penyimpanan dokumen perusahaan tersebut. Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk bertanggung jawab atas segala kerugian perusahaan atau pihak ketiga dalam hal: pertama, pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam undang-undang ini. Kemudian pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sedangkan diketahui atau patut diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak, dan kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya. Pemusnahan dokumen perusahaan yang telah dialihkan dalam bentuk mikrofilm atau media lainnya dapat segera dilakukan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan perusahaan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini. Jadi inilah bentuk bagaimana caranya untuk melakukan pemusnahan dari sebuah dokumen perusahaan. Di dalam memusnahkan dokumen perusahaan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, maka harus dibuat berita acaranya, yang mana di dalam berita acara tersebut harus memuat mengenai keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan. Kemudian yang kedua adalah keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menyerahkan dan pejabat yang melaksanakan pemusnahan tersebut. Jadi supaya jelas mengenai dokumen dari perusahaan tersebut apakah dia sudah dimusnahkan atau tidak, itu pun harus ada berita